Apa jadinya jika orang yang digelari penyelamat bangsa ternyata pernah berada di sisi para pelaku yang ia tumpas? Sejarah Indonesia menyimpan ironi semacam ini. Nama itu adalah Soeharto, yang dalam dua peristiwa besar, 3 Juli 1946 di Yogyakarta dan Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, muncul sebagai tokoh kunci. Namun, jika ditelisik lebih dalam, kemunculannya sebagai pahlawan ternyata diwarnai jejak keterlibatan yang samar dan kontroversial. Kalau Anda ingin tahu sisi sejarah yang jarang dibahas di sekolah, pastikan tonton video ini sampai selesai. Karena di akhir, kita akan melihat sebuah pola yang mungkin mengubah cara Anda memandang sejarah Indonesia. Peristiwa 3 Juli 1946. Indonesia baru 8 bulan memproklamasikan kemerdekaan ketika badai politik pertama yang serius menghantam pemerintahan. Pada awal tahun 1946, situasi nasional sangat genting. Di satu sisi, Kabinet Sultan Syahrir yang berhaluan moderat dan diplomatis sedang berusaha menegosiasikan posisi Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Di sisi lain, sebagian besar kalangan militer, termasuk perwira-perwira muda yang ditempa di medan perang melawan Jepang dan Belanda, memandang jalur diplomasi sebagai bentuk kelemahan, bahkan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Sejak Januari 1946, ibu kota Republik telah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta demi keamanan. Namun, di jantung kota pelajar ini, arus ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat mulai tumbuh. Faksi-faksi militer di Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menjadi salah satu motor penentang kebijakan Syahrir. Mereka menilai Kabinet Syahrir terlalu lembek dalam menghadapi Belanda dan terlalu mengakomodasi kelompok kiri seperti Partai Sosialis yang menjadi basis dukungan Syahrir. Kekecewaan ini mencapai puncaknya ketika rumor beredar bahwa Belanda akan diberi kelonggaran melalui perundingan. Pada 3 Juli 1946, sebuah langkah dramatis diambil. Sekelompok perwira dan sipil yang simpati pada garis keras menculik Perdana Menteri Syahrir dan beberapa menteri, termasuk Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Tujuan mereka jelas, memaksa Presiden Soekarno mengganti kabinet dan mengubah haluan politik negara ke jalur konfrontasi penuh terhadap Belanda. Di tengah kekacauan inilah nama Letko Soeharto muncul. Saat itu ia menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 1 di Yogyakarta. Menurut catatan Boni Triana yang mengomentari buku, Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia karya Asfi Warman Adam, Soeharto awalnya berada di lingkaran para pelaku. Artinya, ia memiliki kedekatan atau setidaknya mengetahui rencana penculikan itu. Namun, begitu kudeta gagal meraih dukungan penuh dari Presiden Soekarno, Soeharto dengan cepat memutar haluan. Ia mengambil peran menangkapi para pelaku dan menyerahkan mereka kepada pihak berwenang. Aksi ini secara langsung mengamankan posisinya di mata pemerintah pusat dan memperkuat reputasinya sebagai perwira yang loyal pada negara. Dr. Subandrio, yang saat itu menjabat Wakil Perdana Menteri RI dan kelak menjadi tahanan politik di era Orde Baru, memberikan kesaksian yang menyoroti sisi lain dari peristiwa ini. Dalam tulisannya Kesaksianku tentang G30S, Subandrio menulis, ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik. Pernyataan ini, jika benar, mengindikasikan pola manuver yang sangat khas. Masuk ke dalam lingkaran, memahami kekuatan dan kelemahannya, lalu berbalik arah di momen krusial untuk memposisikan diri sebagai pemenang. Bagi sebagian orang, langkah ini adalah bukti kecerdikan militer. Namun bagi yang lain, ini memperlihatkan kecenderungan oportunisme politik yang akan kembali terlihat pada peristiwa G30S 1965. Peristiwa 3 Juli 1946 tidak hanya menyelamatkan karir militer Soeharto dari kemungkinan terjerumus bersama kelompok pemberontak, tetapi juga memberi modal politik besar di kemudian hari. Ia muncul di mata elit sipil dan militer sebagai perwira yang tangkas, adaptif, dan mampu membaca arah angin dengan cepat, kualitas yang kelak akan membantunya saat krisis besar berikutnya mengguncang negeri. Gerakan 30 September 1965. 2 dekade setelah drama 3 Juli 1946, Indonesia kembali berada di persimpangan sejarah. Hanya saja kali ini taruhannya jauh lebih besar. Arah politik negara, keseimbangan kekuatan sipil militer, dan bahkan keberlangsungan pemerintahan Soekarno. Tahun 1965 adalah puncak dari ketegangan ideologis antar PKI yang semakin berani di panggung politik. Militer Angkatan Darat yang memandang PKI sebagai ancaman,
serta kelompok nasionalis pendukung Soekarno yang berusaha menjaga keseimbangan rapuh di antara keduanya. Isu keberadaan Dewan Jenderal, konon rencana sekelompok petinggi Angkatan Darat untuk menggulingkan Soekarno, menjadi bahan bakar utama ketidakpercayaan. Di tengah suasana panas ini, Soeharto menjabat sebagai Panglima Kostrad, posisi strategis yang memberinya kendali atas pasukan cadangan utama Angkatan Darat. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan berseragam dan bersenjata, dipimpin Letko Untung dari Batalion 1 Cakrabirawa, pengawal Presiden, menculik 6 jenderal Angkatan Darat. Mereka dibawa ke lubang buaya dan dibunuh. Para pemimpin gerakan, Letkol Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo, semuanya memiliki benang merah, riwayat kedekatan dengan Soeharto. Letkol Untung pernah bertugas di Divisi Diponegoro, basis awal karir militer Soeharto. Kolonel Latif adalah perwira yang mengenal Soeharto secara pribadi, bahkan pernah bekerja sama dalam operasi-operasi militer sebelumnya. Brigjen Suparjo juga punya hubungan lama melalui jejaring perwira Divisi Diponegoro. Hubungan ini terlalu rapat untuk diabaikan sebagai kebetulan. Kesaksian Kolonel Latif di pengadilan memperkuat kecurigaan bahwa Soeharto tidak sepenuhnya terkejut oleh peristiwa subuh itu. Ia mengaku bertemu Soeharto di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, malam 30 September. Menurut Latif, ia secara langsung memberitahu Soeharto tentang rencana yang akan dijalankan, walau versi detailnya masih diperdebatkan. Jika kesaksian ini benar, maka Soeharto setidaknya memiliki informasi awal yang cukup untuk mengantisipasi perkembangan. Saat kabar penculikan dan pembunuhan para jenderal sampai ke Kostrad, Soeharto bergerak tanpa menunggu perintah resmi. Meskipun secara formal jabatan Panglima Angkatan Darat masih dipegang Ahmad Yani, yang sudah menjadi korban, Soeharto langsung mengambil alih komando. Dalam hitungan jam, 1. Ia mengamankan markas strategis di Jakarta. 2. Ia mengontrol jalur komunikasi militer. 3. Ia menggalang pasukan untuk menyerang dan merebut kembali titik-titik yang dikuasai pasukan G30S. Langkah-langkah ini bukan hanya menumpas gerakan, tetapi juga mengeliminasi para mantan rekan divisi Diponegoro yang terlibat atau diduga terlibat, sekaligus melemahkan basis pendukung PKI. Polanya mencolok. Sama seperti pada 3 Juli 1946, Soeharto berada di posisi yang bersentuhan langsung dengan pelaku utama. Ia tampak mengetahui dinamika di balik layar, lalu memilih momen yang tepat untuk memposisikan diri sebagai penyelamat negara. Di kedua peristiwa, hasil akhirnya sama. Soeharto keluar sebagai pihak yang selamat, diperkuat, dan semakin dekat ke puncak kekuasaan. Bedanya, jika pada tahun 1946 ia hanya mendapat reputasi, pada tahun 1965 ia memperoleh jalan lapang menuju kursi presiden. Pola yang sama, kebetulan atau strategi? Ketika dua peristiwa besar, 3 Juli 1946 dan 1 Oktober 1965, diletakkan berdampingan, kemiripannya sulit diabaikan. 1. Awal keterlibatan atau kedekatan dengan pelaku utama. Dalam kedua kasus, Soeharto memiliki akses langsung kepada tokoh-tokoh kunci. Pada tahun 1946, ia berada dalam lingkaran para penculik Syahrir. Pada tahun 1965, ia punya jaringan personal dengan perwira inti G30S. Kedekatan ini bisa saja murni hasil pergaulan militer yang sempit, tetapi juga bisa menjadi posisi yang disengaja, tempat yang memungkinkan pengumpulan informasi dari sumber pertama. 2. Perubahan posisi cepat saat situasi berbalik. Pada 3 Juli 1946, ketika momentum kudeta merosot, Soeharto beralih peran, menangkap para pelaku, dan mengamankan posisinya. Pada 1 Oktober 1965, begitu 6 jenderal terbunuh, ia bergerak cepat mengambil alih kendali Angkatan Darat, sebelum ada pihak lain yang mengisi kekosongan. Dalam kedua momen, kecepatan ini memberi kesan kesiapan yang jarang dimiliki orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa sebelumnya. 3. Penguatan citra sebagai penyelamat bangsa. Hasil akhirnya serupa. Soeharto keluar dari krisis dengan reputasi meningkat. Tahun 1946, ia dipandang sebagai perwira yang memadamkan ancaman terhadap pemerintahan muda Indonesia. Tahun 1965, ia tampil sebagai tokoh yang menumpas pengkhianatan dan mengembalikan stabilitas. Meski stabilitas itu diikuti perubahan drastis peta politik, termasuk berakhirnya kekuasaan Soekarno. Apakah ini logika serupa? Dalih resmi pada tahun 1946 adalah mengamankan penculik dari dalam kelompok mereka. Pernyataan ini, jika diuraikan, mengandung narasi, saya ikut agar bisa mengendalikan dari dalam, lalu memutuskan kapan harus bertindak. Apakah pada tahun 1965 Soeharto memainkan versi yang lebih besar dari strategi yang sama?
Jika kesaksian Kolonel Latif benar, bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana G30S malam sebelumnya, maka ia memiliki waktu untuk menyiapkan langkah-langkah penanggulangan. Mengamati dari dekat, menunggu letupan pertama, lalu merespons dengan kekuatan penuh. Pola ini sejalan dengan manuvernya pada tahun 1946. Pertanyaan yang tetap menggantung. Tidak pernah ada pengadilan terbuka yang memeriksa peran Soeharto secara menyeluruh dalam G30S. Narasi resmi Orde Baru menempatkannya sebagai pahlawan penumpas pemberontakan, sementara dokumen dan kesaksian alternatif cenderung terpinggirkan. Tanpa forum hukum yang bebas dan setara, pertanyaan ini tidak pernah mendapat jawaban final. Apakah kesamaan pola di tahun 1946 dan tahun 1965 adalah kebetulan sejarah, atau bagian dari strategi konsisten seorang prajurit yang memahami bahwa berada di tengah badai justru memberinya peluang emas untuk naik ke puncak kekuasaan? Mengapa penting untuk dibahas? Membicarakan peran Soeharto dalam dua peristiwa ini bukan sekadar mengorek masa lalu, tetapi memahami fondasi politik Indonesia modern. Ada setidaknya dua alasan utama yang membuat topik ini relevan hingga kini. 1. Memahami mekanisme kekuasaan. Sejarah politik tidak hanya digerakkan oleh pertempuran terbuka atau kemenangan di medan perang. Seringkali, kekuasaan direbut melalui kombinasi kesabaran, pengamatan dari dekat, dan intervensi di momen yang tepat. Jika pola manuver Soeharto di tahun 1946 dan tahun 1965 memang serupa, maka itu memberi gambaran bahwa strategi merebut kekuasaan di Indonesia bisa melibatkan permainan posisi, berada cukup dekat untuk tahu apa yang terjadi, tetapi tidak terlalu jauh sehingga kehilangan peluang untuk tampil sebagai penyelamat ketika situasi berubah. Pemahaman ini penting karena logika serupa bisa berulang di masa depan dalam skala dan bentuk yang berbeda. 2. Menguji narasi resmi. Selama lebih dari 3 dekade, Orde Baru membentuk memori kolektif bangsa dengan menempatkan Soeharto sebagai pahlawan yang tanpa celah. Film, buku pelajaran, hingga upacara resmi memperkuat citra ini. Namun, fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kedekatan awalnya dengan pelaku dua peristiwa besar, 3 Juli 1946 dan G30S 1965, membuka celah untuk melihat kisah itu dari sisi lain. Menguji narasi resmi bukan berarti menghapus jasa, melainkan menempatkan tokoh sejarah dalam kerangka yang lebih utuh, pahlawan di satu kesempatan, pemain politik cerdas di kesempatan lain, bahkan mungkin pengatur langkah di balik layar. Sejarah mengajarkan bahwa pahlawan dan konspirator tidak selalu dua sosok yang berbeda. Kadang, mereka adalah orang yang sama, hanya saja perbedaan terletak pada siapa yang menulis kisahnya dan untuk kepentingan siapa kisah itu disampaikan. Kalau Anda ingin lebih banyak konten sejarah Indonesia yang membuka sudut pandang baru, tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Karena, seperti kata pepatah, bangsa yang melupakan sejarah akan mengulanginya.